Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nova Ariska. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Sekarang ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah yang berbasis media sosial. Kali ini saya sedang membuat video dokumenter tentang anak ikut peran dalam bekerja di Desa Pantan Damar, Kecamatan Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah. Desa Pantan Damar adalah salah satu desa yang ada di Takengon, Aceh Tengah. Desa yang memiliki luas 14.000 km persegi dan memiliki kakak sebanyak 172 kakak dan 650 jiwa penduduk. Kondisi umum masyarakat Desa Pantan Damar masih tergolong menengah ke bawah, di mana rata-rata pekerjaan masyarakat Pantan Damar bekerja sebagai petani, berkebun, pedagang, peternakan, dan yang lainnya. Desa Pantan Damar memiliki ciri khas yaitu kopi, di mana kopi adalah salah satu mata pencarian dari masyarakat Pantan Damar. Tidak hanya orang tua dan orang dewasa, namun generasi milenial ikut peran dalam bekerja yang di usia tergolong muda, di mana mereka masih dalam keadaan sekolah. Namun tidak jadi hambatan dan halangan untuk mereka ikut peran dalam bekerja. Yang seperti kita ketahui, di mana di zaman sekarang, zaman generasi milenial, anak lebih sibuk dengan bermain gadget, dan dengan kesibukannya masing-masing dalam urusan persekolahan. Namun tidak dengan generasi milenial di Desa Pantan Damar, di mana mereka memilih untuk bekerja di usia yang muda. Sungguh bisa dijadikan pembelajaran dan motivasi untuk generasi milenial di zaman sekarang. Tidak hanya dapat bersekolah dengan baik, namun ikut peran dalam bekerja. Saya sendiri ikut terjun langsung melihat kondisi masyarakat dari Desa Pantan Damar. Saya banyak melihat beberapa orang tua ikut membawa anak ke dalam pekerjaan. Salah satunya Ibu Triana. Bu, kalau untuk sehariannya memang setiap hari berkebun? Iya, memang setiap hari ke kebun. Sekarang lagi musim kopi, setiap hari ke kebun. Kalau nggak musim kopi cuma bersih-bersihin. Kalau misalnya untuk berkebun selalu bawa anak? Iya, karena di rumah nggak ada yang jagain, jadi sekalian dibawa. Kalau boleh tahu, Ibu tahu nggak sih dampak dari orang tua membawa anak dalam pekerjaan? Boleh nggak ya sebenarnya kalau anak dibawa dalam pekerjaan? Boleh, karena kan nggak mengganggu sekolah dia, sekalian mengajarin dia untuk bisa cari untuk uang jajan dia.
karena di rumah pun nggak ada yang jagain, jadi sekalian kan pulang-pulang sekolah itu baru bawa ke kebun. Ibu Triana mengatakan bahwa anak boleh ikut peran dalam bekerja dengan alasan tidak mengganggu waktu sekolah. Ibu Triana sendiri sering membawa anak setelah pulang sekolah, dan Ibu Triana juga ingin mengajarkan kepada anak untuk belajar bisa cari uang jajan. Setelah tadi kita sudah melihat Ibu Triana yang membawa anaknya dalam pekerjaan, kali ini saya ingin melihat seorang remaja yang ikut peran dalam bekerja, yaitu adik Farhan, di mana adik Farhan bekerja sebagai pengutip kopi. Kalau boleh tahu siapa sih namanya? Farhan kak. Farhan. Usia sekarang berapa? 15. 15, berarti masih sekolah ya? Iya kak. Kelas berapa tuh? Kelas 1 SMA. Oh gitu. Jadi sekarang lagi ngutip ya? Iya kak. Jadi kalau ngutip ini keganggu nggak sih sama sekolahnya gitu? Enggak sih kak. Soalnya kalau waktu itu pulang sekolah. Pulang sekolah. Kenapa harus kerja waktu lagi masa-masa sekolah kayak gitu? Oh, untuk nambah uang jajan kak. Nambah uang jajan berarti kerja supaya ada uang jajan ya untuk diri sendiri ya? Iya kak. Setelah berjumpa dengan adik Farhan pun mengatakan bahwa tidak ada gangguan dan hambatan dalam bekerja sekaligus sekolah. Setelah ini saya ingin menjumpai seorang perempuan remaja yang ikut peran juga dalam bekerja, yaitu adik Nisa. Adik Nisa sendiri bekerja sebagai guru ngaji di salah satu TPA yang ada di Desa Pantan Damar. Adik Nisa juga mengatakan hal yang sama dengan Ibu Triana dan adik Farhan. Ia mengatakan tidak ada hambatan dan gangguan di saat dia bekerja sambil sekolah. Adik Nisa juga berkata dengan kondisi ekonomi di Indonesia seperti ini, menjadikan adik Nisa semangat untuk ikut peran dalam bekerja, menjadikan diri untuk lebih mandiri demi kehidupan yang akan datang. Setelah saya menjumpai ketiga orang yang hebat, dapat disimpulkan milenial boleh ikut peran dalam bekerja dengan catatan tidak mengganggu waktu sekolah. Banyak dampak positif yang dapat kita ambil, dan ada juga dampak negatif yang kita lihat. Namun kembali lagi dengan diri sendiri bagaimana cara mengambil langkah yang baik untuk masa depan yang baik. Banyak hal yang dapat kita ambil berupa pembelajaran dan motivasi yang kita ambil dari generasi milenial yang ada di Desa Pantan Damar, di mana mereka sudah berani mengambil langkah untuk ikut peran dalam bekerja. Oke, sekian dari video dokumenter saya tentang anak ikut peran dalam bekerja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari perkataan maupun video. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.